Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan-Mu buat setiap pribadi kami sehinggalah hari ini. Kami dapat bertemu kembali dalam renungan harian. Kami serahkan masa yang kami gunakan, agar Tuhan menyertai kami dari awal dan sampai selesainya. Biar renungan kami pada hari ini mendatangkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucapkan syukur atas semuanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Kita sudah memasuki minggu ke-8 dalam PKP ini. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Kita dilindungi daripada jangkitan wabah COVID-19 ini, dan kita ada kesempatan belajar dalam banyak hal yang mendatangkan kebaikan kita bersama. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tunaikanlah tugasmu. Tunaikanlah tugasmu. Bersyukur kepada Tuhan atas PKP ini, karena kita ada kesempatan menunaikan tugas dalam keluarga dan juga tugas kita kepada orang lain. Saya percaya bahwa masa PKP ini bukan saja memutuskan penularan COVID-19 ini, tetapi memberi kesempatan buat kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19, ya, dalam Injil Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Di akhir zaman ini, saudara-saudari, keadaan dunia ini semakin mencabar. Manusia mulai mencintai diri sendiri, egois. Hubungan sosial semakin renggang karena dipacu dengan semangat zaman yang terus melaju begitu cepat. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja. Namun beberapa banyak anak Tuhan juga hanyut di dalamnya. Dalam keadaan semacam ini, masih ada masakah kita melihat jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan? Sudah lupakah kita, saudara-saudari, akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal? Bukankah kasih karunia yang diberikannya harus kita bagikan kepada mereka yang memerlukan, agar mereka juga akan mendapat keselamatan kekal seperti yang telah kita terima ini? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka mata dan menyadari bahwa penginjilan adalah tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya daripada hamba-hamba Tuhan saja, tetapi tugas ini adalah tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada dunia untuk bertobat, dan kepada kita untuk melaksanakan amanat agungnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah menghendaki supaya jangan ada manusia yang binasa, dalam amanat agung ini Tuhan Yesus memberi perintah supaya kita tidak hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi juga pergi mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan menjadikan mereka murid-murid Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa penginjilan bukan hal yang penting, ya. Kalau kita beranggapan bahwa penginjilan itu bukan hal yang penting, berarti kita adalah seorang penjahat. Karena orang yang membiarkan orang lain celaka atau binasa masuk neraka
adalah kejahatan besar. Tahukah kita bahwa Allah menuntut pertanggungjawaban atas orang-orang yang melakukan kejahatan besar ini? Seperti firman Tuhan berkata dalam Yeskiel pasal 33 ayat 8, "Hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Itu dalam Yeskiel tadi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang jahat itu pasti akan mati. Ya, dikatakan orang jahat itu pasti akan mati. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan, kenapa kita tidak memberitakan keselamatan kekal kepada dia sewaktu dia masih hidup? Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita sudah berusaha memberitakan firman Tuhan kepada mereka untuk diselamatkan, tetapi mereka tetap menolak, maka Tuhan berperkara atas orang tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam suratnya yang kedua. Kita akan lihat, baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan sampai kepada ayat 4. Di situ berkata bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini menyadarkan kita untuk melaksanakan amanat agung itu. Kita sebagai murid-murid Yesus mempunyai misi mencari murid bagi Yesus. Kita mendidik dan ajarkan mereka sampai mereka mengerti apakah menjadi murid Yesus itu. Seorang murid Yesus yang sejati tidak pernah berhenti untuk mencoba menjadi seperti gurunya sendiri. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas renungan yang begitu singkat ini. Tetapi saya percaya bahwa hal ini mendorong bagi kita untuk menunaikan tugas kita sesuai dengan amanat agung Tuhan buat kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena kami dapat merenungkan firman-Mu dan dapat melihat keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan buat kami, untuk kami melaksanakan amanat agung yang Tuhan telah berikan buat kami, sehingga kami dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum dimenangkan di dalam Engkau. Tuhan, saya mau berdoa supaya kami dapat mengambil kesempatan di masa kami dalam perintah kawalan pergerakan ini, karena kami tahu bahwa kami boleh menggunakan apa yang ada dalam kehidupan kami untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Sertai kehidupan kami pada hari ini, agar kami dilindungi daripada segala hal-hal yang tidak baik berlaku. Biar kami hidup di dalam pemberkatan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucapkan syukur semuanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekian pertemuan kita hari ini, dan kita bertemu lagi pada renungan yang akan datang. Haleluya, dan Tuhan menyertai semua.